Beranjangan adalah satu endemik burung Indonesia yang hampir punah. Secara nilai ekonomi juga lumayan tinggi saat ini, dan alhamdulillah peternak-peternaknya juga belum terlalu banyak. Jadi prospek ke depan kalau secara ekonomi dalam tanda petik itu masih sangat terbuka lebar. Saat ini untuk anakan trotol mandiri saja yang jenis Javanica beranjangan itu jantan harganya kisaran naik turun kurang lebih sekitar 6 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Widayanto. Saya pemilik dari Babehen Bird Farm, peternakan burung murai dan burung beranjangan. Babe Bird Farm adalah peternakan burung. Jadi kita menangkarkan burung kicau, utamanya adalah di murai batu sama burung beranjangan gitu. Di awal saya pertama kali suka burung sebetulnya sudah lama, tetapi saya mulai fokus untuk berternak itu pertamanya dulu adalah murai. Murai saya ternak sudah kurang lebih 2 tahunan ini, dan selanjutnya kemudian saya sambung dengan beranjangan karena beranjangan mulai tertarik dengan karakter uniknya beranjangan itu. Alasan saya kenapa murai dan beranjangan itu yang pertama karena murai dan beranjangan adalah salah satu burung endemik asli Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, murai memang kalau di perlombaan kan banyak, peminatnya juga banyak. Akhirnya saya berpikir, oh ini bisa menjadi salah satu alternatif income. Kemudian kenapa kok beranjangan? Beranjangan adalah satu endemik burung Indonesia yang hampir punah. Jadi di alam sudah hampir tidak ada, terutama beranjangan yang jenis Javanica. Nah, itu yang kemudian mendorong saya juga untuk bagaimana caranya supaya si burung itu tidak punah. Itu yang pertama. Yang kedua, secara nilai ekonomi juga lumayan tinggi saat ini, dan alhamdulillah peternak-peternaknya juga belum terlalu banyak. Jadi prospek ke depan kalau secara ekonomi dalam tanda petik itu masih sangat terbuka lebar gitu. Sekaligus juga melestarikan endemik Indonesia gitu. Untuk harga pasaran burung beranjangan itu sekarang memang masih sangat tinggi. Jadi saat ini untuk anakan trotol mandiri saja yang jenis Javanica beranjangan itu jantan harganya kisaran naik turun kurang lebih sekitar 6 jutaan. Itu masih trotol, masih anakan yang jantan. Nah, untuk betina rata-rata ya masih 2 juta. Sehingga secara nilai ekonomi kan masih tinggi sekali. Jadi masih agak mahal lah. Jadi kalau misalnya kita berhasil menernakkannya, kemungkinan besar penghasilan kita dapat itu juga sangat-sangat luar biasa sih, saya bilang ya. Luar biasa gitu. Kalau secara keseluruhan itu yang siapan induk dan calon induk itu kurang lebih sekitar 20 lebih sedikit. Nah, 20 ekor lebih sedikit. Tapi untuk indukan yang siap dan sudah produksi di tempatnya Babehen itu sudah bertelur, maksudnya yang aktif saat ini itu ada 4 ekor, Mas. Yang lainnya itu siapan-siapan ya, 4 ekor. Kemudian yang sudah hampir siap saat ini sudah masih ada 8 ekor, dan Babehen juga siapkan beberapa ekor lagi untuk indukan selanjutnya. Burung beranjangan yang bisa dikatakan atau dijadikan induk, siap untuk menjadi induk, itu rata-rata kalau untuk betina umurnya sekitar 8 bulan. Jadi umur 8 bulan itu dia sudah mulai naik fase ke fase birahi. Dia sudah mulai muncul birahinya. Dan untuk jantan biasanya umur 1 tahun ke atas.
Rata-rata para peternak beranjangan itu menggunakan jantan yang minimal usianya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Tapi kalau betina itu 8 bulan kita udah siapkan. Jadi 8 bulan kita udah siapkan, udah biasanya kalau perawatannya bagus 8 bulan itu sudah mulai bertelur gemuk. Jadi bertelur tapi tidak kawin. Nah, itu tandanya bahwa dia memang betul-betul sudah siap jadi induk. Hal yang paling penting dan harus digarisbawahi ketika kita mau memelihara atau mau beternak beranjangan itu yang jelas properti secara keseluruhan, misalnya ya tempat, kemudian kandangnya, dan terutama indukannya. Tapi yang paling utama itu sebetulnya adalah perawatan kita, karena beranjangan termasuk burung yang unik. Dia burung tanah, dia memang sampai sekarang image-nya masih sangat sulit untuk diternakkan, tapi saya percaya tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Intinya adalah komitmen, konsistensi, ya ngalir aja. Nggak perlu semangat yang menggebu-gebu juga, tapi konsisten aja gitu. Nah, insya Allah itu nanti akan ada hasilnya. Kalau untuk perawatan harian beranjangan untuk bunyi atau misalnya untuk bunyi-bunyian di rumah itu simple sekali. Jadi pagi hanya kita embunkan, kemudian kita kasih ekstra puding dan pakan biji. Ketika fasenya dia itu memang sudah umur dan sudah keluar birahinya, beranjangan itu nggak sulit untuk bunyi sebetulnya, gitu. Nggak sulit untuk bunyi selama kita konsisten. Jadi tetap kegiatan rutin kita itu kita lakukan berulang-ulang. Kecuali kalau nanti kita mau maju beternak, nah itu perawatannya juga mungkin lain, gitu. Nah, kelebihan dan daya tariknya beranjangan itu selain langka, itu adalah beranjangan kalau bunyi itu disertai ngeper dia. Jadi dia nangkringnya juga tidak di kayu, tidak di dahan pohon kayak burung-burung kicau lainnya. Dia nangkringnya di atas batu. Jadi terlihat gagah. Jadi pada saat dia nangkring di batu, kemudian jambulnya keluar, jambul sambil dia bunyi, itu terlihat gagah. Itu yang pertama. Yang kedua, burung beranjangan selain bunyi sambil ngeper, burung beranjangan itu kalau bunyi bisa sambil terbang. Jadi dia terbang naik turun gitu, itu sambil bunyi. Nah, itu juga keunikan burung beranjangan. Selain juga burung beranjangan termasuk salah satu burung yang bisa menirukan suara kicau burung-burung lain. Jadi banyak burung yang bisa ditirukan oleh beranjangan. Suaranya juga lumayan keras, volumenya, padahal burungnya cuma kecil gitu. Untuk indukan beranjangan betina yang sudah siap dan sudah bertelur, itu biasanya sekali bertelur dia rata-rata 3 telur dalam satu kali bertelur. Nah, setelah bertelur, kalau dierami menggunakan induk hidup atau langsung induknya, itu fase masa menetasnya adalah 10 sampai 11 hari. Itu dia sudah menetas. Nah, memang kalau kemudian dikalikan, itu biasanya kalau untuk beranjangan yang dierami induknya dan diloloh induknya, kurang lebih 2 bulan sekali dia bisa produksi. Tapi ada alternatif lain untuk bisa meningkatkan produksinya dengan cara ketika induk itu sudah bertelur 3, terus kemudian telurnya kita ambil, kita tetaskan dengan mesin tetas. Setelah 5 hari diambil telurnya, biasanya si induk itu sudah bertelur lagi gitu. Jadi pada saat kita tetaskan pakai mesin tetas, produktivitasnya itu bisa meningkat. Dalam 1 bulan itu mungkin bisa 2 kali atau 3 kali bertelur, 3 kali produksi. Artinya 1 bulan bisa menghasilkan 6 telur sampai 9 telur. Tinggal kalau 1 tahun dikalikan saja, bisa banyak telur. Nah, kalau kemudian itu bisa menetas semua, bisa dibayangkan itu hasilnya seperti apa gitu. Untuk ternak beranjangan itu sebetulnya lebih secara tempat itu lebih simpel, lebih ngirit dibanding dengan burung kicau yang lain. Jadi kalau burung beranjangan itu tidak memerlukan tempat yang besar, tidak memerlukan tempat yang luas.
hanya cukup dengan ruangan kecil, misalnya 2 meter kali 3 meter misalnya. Itu saja sudah bisa kita isi 6 sampai 9 indukan. Jadi bisa kita isi 6 sampai 9 indukan dengan cara kita beternaknya tidak menggunakan polier kandang seperti misalnya kandang murai batu, tidak seperti kandang kacer, tapi kita menggunakan kandang kotak yang biasa untuk ternak burung lovebird itu. Kandang baterai kalau kita kasih nama kandang baterai atau kandang soliter. Itu kita bisa susun 2 atau 3 tumpuk, itu sudah cukup dan itu sudah nyaman. Saat ini para peternak beranjangan menggunakan itu dan itu sangat simpel banget. Jadi tidak butuh tempat yang luas. Jadi bagi para pemirsa kalau misalnya mau beternak beranjangan itu hanya ruangan kecil 1 kali 2 meter saja sudah bisa. Untuk pakan beranjangan itu pakan utamanya adalah millet atau kenari set. Nah, kenari set itu yang pakan pokoknya. Tapi beranjangan itu adalah burung yang pemakan segala sebetulnya. Artinya dia juga membutuhkan asupan nutrisi yang dari serangga. Serangga yang dipakai bisa jangkrik, kemudian juga ulet Hongkong, bisa juga kroto. Nah, itu kita harus siapkan juga. Kalau untuk ternak, itu jangkrik itu menu wajib. Terus juga kita kasih ular Hongkong juga untuk menaikkan proteinnya, memenuhi nutrisinya sehingga dia bisa cepat berproduksi gitu. Kalau misalnya para pemirsa berminat untuk beternak burung beranjangan, boleh datang langsung ke kandangnya Babel Hen yang beralamat di Mudal, Dusun Mudal, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Monggo, kami terbuka. Kami juga akan menyampaikan semua tanpa tedeng aling-aling, kita buka semua bagaimana caranya beternak beranjangan yang baik itu. Atau bisa juga kunjungi di akun-akun kami, medsos kami. Jadi Babel Hen sudah ada medsosnya juga di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook juga. Silahkan kunjungi di channel-channel kami, itu juga boleh. By WA langsung telepon juga bisa kita layani. Konsultasi atau sharing, bukan konsultasi ya, sharing-sharing lah, sharing-sharing untuk belajar ternak bareng. Babel Hen terbuka lebar. Monggo.